Salam satu tangga. Saudara-saudara, para pencinta aren yang ada, seperti apa yang saya sampaikan dalam video sebelumnya, bahwa saya akan mereview pisau yang saya gunakan dalam proses pengolahan manggar aren. Di video ini saya menunjukkan kepada para pencinta aren, peminat aren seperti saya, petani aren seperti saya, ada beberapa pisau yang saya sering gunakan dalam pengolahan manggar aren, mulai dari pembersihan sampai pada proses pengirisan atau penyadapan dan penyadapan. Jadi pengirisan dan penyadapan. Pisau yang saya gunakan yang pertama untuk proses pembersihan mayang. Proses pembersihan mayang saya menggunakan ini pisau jumbo. Nah, ini saya gunakan pada biasanya manggar aren itu bertumbuh di dalam pelepah aren atau batang daun aren, pelepah aren. Jadi yang pasti kita harus mengeluarkan pelepah itu tidak hanya dengan menggunakan pisau. Jadi kita harus menggunakan parang seperti ini. Ini ketajamannya sangat tajam, dan sisi bawah dan sisi samping itu harus tajam, karena kadang kala pelepah aren itu ada dua susun. Jadi yang kita akan keluarkan yang bagian dalam, tapi untuk mengeluarkan yang bagian dalamnya, batang pelepah yang bagian dalam agak susah. Jadi saya sering menggunakan peda ini atau pisau ini untuk mencongkel bagian dalamnya dengan ini. Jadi saya hanya mendorong sedemikian rupa agar pelepah yang menghalang manggar itu dapat keluar, atau dapat dikeluarkan, atau dapat membuka ruang di mana manggar itu bertumbuh. Jadi pangkal pelepahnya kita harus potong supaya pelepahnya bisa roboh atau keluar dari pohon aren itu sendiri. Kemudian untuk pembersihan manggar, kan di manggarnya itu ada selaput yang membungkus manggar itu, batang manggar. Jadi kita harus bersihkan, jangan pakai pisau untuk pengirisan manggar. Kita menggunakan pisau yang lain. Yang saya gunakan ini pisau ala kadarnya, tapi ketajamannya cukup tajam untuk membersihkan pelepah manggar, pelepah yang membungkus manggar. Jadi saya gunakan pisau ini. Nah, sementara untuk pengirisan manggar, pemotongan dan pengirisan manggar, saya menggunakan dua macam pisau. Yang satu agak besar, yang satu agak kecil. Kenapa? Karena manggar ada yang jumbo, ada yang besar. Jadi manggar yang besar kita bisa menggunakan pisau yang cukup besar, seperti ini. Sementara ada juga batang manggar yang kecil, jadi saya gunakan yang kecil. Pisau yang sering kami gunakan di daerah kami, bentuknya bagian ujungnya juga itu harus ditajamkan. Harus tajam seperti bagian bilah pisau yang tajam ini. Jadi harus sama ketajamannya. Demikian juga ini. Kenapa harus ditajamkan bagian ujungnya? Kadangkala biasanya manggar aren itu ada manggarnya yang berdiri tegak seperti ini. Jadi kalau dia berdiri tegak seperti ini, kan posisinya juga begini. Ada yang tegak begini, ada yang melengkung keluar, melengkung ke bawah, keluar dan ke bawah. Jadi pada saat yang melengkung ini kita memotongnya, mengirisnya dengan bagian ini, ketajamannya ini. Tetapi ketika manggarnya sudah di sini, di bagian ini, kita memotongnya dengan cara ini. Kita mengirisnya dengan cara ini.
tidak bisa dengan menggunakan bagian ketajamannya yang bagian ini, tetapi kita harus menggunakan ini. Bagaimana caranya? Pada video selanjutnya berikutnya saya akan jelaskan cara pemotongan. Jadi proses pemotongannya untuk pengirisan manggar aren kami biasanya melakukan seperti ini. Jadi ada manggar aren, jadi kita harus jadi bagian ini yang harus difungsikan untuk mengiris batang manggar itu. Jadi kalau yang manggar jumbo kita gunakan pisau ini, sementara yang manggar yang kecil, agak kecil, kita gunakan pisau yang ujungnya juga kecil tetapi tajam, bagian ujungnya tajam. Nah, untuk penggunaan pisau seharusnya pisau yang digunakan adalah pisau yang sangat tajam, maksimal seperti silet ketajamannya. Nah, untuk mengetes bagaimana ketajaman pisau itu, caranya demikian. Habis kita mengasah pisau, kita lakukan pisau ini ketajamannya diletakkan di kuku ibu jari dengan cara dimiringkan sendiri. Tapi jangan ditekan. Ketika pisau kita sandarkan ke kuku, kemudian dia tidak jatuh seperti ini. Ketika dia tidak jatuh atau tersangkut seperti ini, berarti pisaunya sudah sangat tajam, sudah layak untuk digunakan mengiris mayang. Tetapi kalau kita taruh sedemikian ke kuku kita, kemudian dia langsung keluar atau meluncur ke bawah, berarti pisaunya belum tajam. Jadi kita harus asah lagi ke tempat pengasahan yang yang paling halus. Jadi begitu untuk cara mengetes ketajaman daripada pisau. Dan bagaimana proses penajamannya? Di daerah kami ada cara-caranya. Nanti saya akan review pada video-video selanjutnya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi pisau yang saya gunakan ada 3 macam, ada 4 macam. Nah, yang ini untuk pembersihan yang kecil ini, yang pisau ala kadarnya tetapi harus tajam, saya gunakan untuk pembersihan pelepah batang manggar. Kemudian ini saya gunakan untuk pengirisan dan penyadapan yang jumbo batang manggar jumbo batang manggar yang jumbo, yang sangat besar, ya agak besar. Sementara ini manggar yang kecil, karena pisaunya kecil, bagian ujungnya kecil, jadi sebaiknya kita gunakan pisau yang agak kecil. Kemudian untuk pembersihan pelepah yang menghalangi manggar, saya menggunakan pisau ini. Dan untuk proses pemesanan, jadi pada video ini juga saya akan kiranya boleh membantu saudara-saudara peminat aren. Kalau butuh atau perlu pisau yang seperti ini, bisa dipesan dengan alamat, melihat saja atau mengunjungi channel Akel Ting Tingon. Di deskripsinya saya akan informasikan alamat pemesanan. Jadi tidak pemesanannya kalau bisa sudah dengan sarungnya seperti ini. Jadi sudah dengan sarungnya, supaya kita tidak disibukkan lagi untuk membuat sarungnya sebentar jika saudara-saudara melakukan pemesanan. Demikian juga yang ini. Jadi ada, kalau mau pesan sama sarungnya. Nanti tempat pemesanannya silakan kunjungi channel saya, channel Akel Ting Tingon. Di sana ada, di deskripsinya saya akan cantumkan alamat pemesanannya. Saya kira demikian saya sudah mereview pisau-pisau yang saya gunakan dalam proses pengolahan manggar aren. Jadi ada 4 pisau yang saya gunakan. Jadi ada 4 pisau yang saya gunakan. Jadi yang besar ini untuk pembersihan pelepah aren, atau mengeluarkan pelepah aren yang menghalangi manggar, untuk manggar yang kita akan olah. Kemudian ini untuk pembersih pelepah
batang manggar. Kemudian ini adalah untuk proses pengirisan, pemotongan, pengerisan, dan proses penyadapan. Jadi ini pisau-pisau yang sering saya gunakan atau yang sering tidak ada kami gunakan untuk proses pengolahan manggar aren. Dan bagaimana cara pemotongan bagaimana cara pengirisan manggar aren dalam proses penyadapan, mulai dari dari mulai ujung manggar sampai ke pangkal manggar. Jadi manggar kadang banyak kali ada yang dari pangkalnya langsung melengkung, jadi langsung melengkung. Jadi kita hanya menggunakan proses pengirisan seperti ini. Jadi kita perlu adakan proses pengirisan seperti ini. Tetapi ada juga manggar yang bagian pangkalnya setengah dari batang manggar itu dia berdiri ke atas. Ada juga yang melengkung. Jadi ketika dia berada pada posisi berdiri, proses pengirisannya juga agak beda dengan proses pengirisan pada manggar yang masih melengkung keluar. Jadi saya kira demikian saudara-saudara. Sekali lagi nanti saya akan tunjukkan di video-video selanjutnya untuk bagaimana menggunakan bagaimana menggunakan pisau-pisau ini pada proses pengirisan dalam proses penyadapan nira aren. Demikianlah saudara-saudara, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara. Sekali lagi, kalau mau melakukan pemesanan dengan pisau ini, dengan pisau-pisau seperti yang saya gunakan, silakan menghubungi alamat yang saya akan cantumkan di deskripsi, yang telah tercantum di deskripsi video ini. Demikian saudara-saudara, semoga membantu dan salam satu tangga.